Anda kembali bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Seiring perpanjangan PPKM level 3 di Jakarta, ganjil genap tetap diberlakukan. Namun mulai hari ini pelanggar ganjil genap akan kena sanksi tilang. Ganjil genap berlaku untuk kendaraan roda 4 plat hitam di 3 titik jalan Jakarta. Sudirman Tamrin, Rasuna Said, ganjil genap diberlakukan sepanjang masa PPKM level 3 hingga 6 September nanti. Polisi akan menindak pelanggar melalui tilang elektronik ataupun manual. Polisi berpatroli untuk memantau pelanggar ganjil genap yang memungkinkan bisa masuk Jalan Sudirman Tamrin dan Rasuna Said lewat jalur tikus. Pelanggar ini akan dikenai sanksi tilang manual. Sementara titik penyekatan tetap ada sebelum masuk area ganjil genap. Ini kan sebetulnya saya mendeploy banyak tenaga kepolisian nih. Setiap hari ada 250 orang pagi, 250 orang siang, malam. Ya, berarti kan 500 orang satu hari. Nah tentu kalau dengan cara kita penindakan dengan tilang, anggota bisa saya tarik perlahan-perlahan gitu. Mungkin yang saya pertahankan yang di simpang-simpang utama, tapi yang kecil-kecil sudah bisa saya tarik. Nah itu kan tentu nanti akan menghemat tenaga dan bisa kita gunakan untuk titik-titik yang lainnya. Karena ternyata penurunan mobilitas di siang hari itu terjadi peningkatan mobilitas di malam hari. Terutama pada malam weekend. Saat ini ganjil genap diterapkan di Jalan Sudirman MH Tamrin dan Jalan Rasuna Said pada pukul 6 pagi hingga 8 malam. Pelanggar ganjil genap akan kena sanksi tilang berupa denda maksimal Rp500.000. Ganjil genap dikecualikan untuk kendaraan roda 2, kendaraan plat kuning, dinas, dan kendaraan medis. Di sekitar Jalan Sudirman ada jurnalis Kompas TV, Aulia Faradina. Kita akan lihat bagaimana pantauan sore ini, apakah banyak pengendara yang belum tahu terkait dengan sanksi tilang di kawasan ganjil genap. Aulia, selamat sore. Ya, selamat sore, Livi. Aulia, apa ada penurunan mobilitas kendaraan seiring dengan penerapan ganjil genap disertai tilang? Ya, ini yang masih terus dikaji oleh polisi seiring dengan pemberlakuan aturan ganjil genap selama perpanjangan PPKM level 3 di kawasan DKI Jakarta. Nah, kalau kami lihat di sini tampak masih ada sejumlah kendaraan yang diputarbalikkan atau dilarang masuk ke kawasan ganjil genap oleh polisi lantaran plat nomornya ini tidak sesuai dengan tanggal, yaitu karena hari ini adalah tanggal 1, maka kendaraan berplat genap ini tidak boleh masuk ke kawasan Jenderal Sudirman dan juga kawasan ganjil genap yang lainnya. Terlihat juga ada banyak kendaraan tadi yang diberhentikan oleh polisi dan juga diminta putar balik, salah satunya di kawasan Bundaran Senayan. Jadi kalau ada pengendara dengan kendaraan berplat genap ini langsung diberhentikan oleh polisi dan juga disosialisasikan bahwa pada hari ini sudah mulai diberlakukan ganjil genap dengan sanksi tilang. Alasan mereka yang diberhentikan dan diputar balik oleh polisi adalah para pengendara ini masih ada yang belum tahu bahwa hari ini mulai diberlakukan lagi kebijakan ganjil genap dengan sanksi tilang, dan ada juga yang beralasan bahwa mereka mengira bahwa aturan ganjil genap dengan sanksi tilang pada hari ini hanya berlaku dari pukul 6 pagi sampai 8 pagi, padahal sebenarnya berlaku dari pukul 6 pagi sampai 8 malam. Nah, pemberlakuan ganjil genap pada hari ini berlaku di 3 ruas jalan, yaitu ruas Jalan Jenderal Sudirman, MH Tamrin, dan juga Rasuna Said. Ini pun berlaku untuk semua kendaraan mobil berplat hitam, tapi ada juga beberapa pengecualian seperti kendaraan dinas dan juga kendaraan ambulans dan kendaraan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19. Metode untuk penilangannya ini menggunakan 2 metode, Livi dan juga saudara, yaitu metode tilang manual oleh petugas polisi di jalan dan juga metode tilang elektronik menggunakan kamera pengawas yang memang sudah sempat diberlakukan sejak sebelum adanya pandemi COVID-19. Nah, jadi bagi mereka yang hari ini berplat genap menuju ke kawasan ganjil genap atau kawasan Jalan Sudirman, ini akan diberhentikan oleh petugas. Ini pun sekaligus sebagai upaya preventif agar mereka ini tidak terkena sanksi tilang dan juga kesempatan bagi polisi untuk kembali menyosialisasikan terkait dengan aturan ini. Tapi apabila ada kendaraan yang memang mencoba memaksa masuk ke kawasan ganjil genap atau mereka menggunakan jalur alternatif atau jalur tikus, ini tentunya nanti akan otomatis secara langsung terkena tilang elektronik lewat kamera pengawas, atau bisa juga ia langsung diberhentikan oleh polisi.
dan ditilang langsung di tengah jalan oleh petugas yang bertugas, karena petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya ini tidak hanya berjaga di kawasan pintu masuk menuju kawasan ganjil genap, tapi juga di seluruh ataupun sepanjang ruas jalan kawasan ganjil genap. Tetapi bagi para pengendara yang sudah ditilang manual, nanti polisi ini akan mencocokkan data pelanggar dengan sistem tilang elektronik. Jadi mereka yang sudah ditilang secara manual oleh polisi di jalan tidak akan dikirimkan lagi surat tilang ke alamat rumah mereka atau alamat rumah pelanggar. Dan tadi kami diinformasikan juga oleh Dirlantas Polda Metro Jaya yaitu Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo bahwa untuk dari pagi sampai sore hari ini tercatat ada 28 pelanggar yang dikenai sanksi tilang manual, yaitu mereka yang berplat nomor genap masuk ke kawasan ganjil genap kemudian ditilang langsung oleh polisi secara manual. Dan menurut polisi juga sebenarnya di masa perpanjang PPKM level 3 dan pemberlakuan aturan ganjil genap ini justru mobilitas masyarakat ada peningkatan sebesar 7-20%. Tapi ini akan terus dievaluasi setiap harinya apakah nanti dengan pemberlakuan ganjil genap dengan sistem tilang ini akan dapat menurunkan laju mobilitas masyarakat selama sepekan ke depan. Livi. Terima kasih Aulia Faradina, jurnalis Kompas TV langsung dari kawasan Senayan, Jakarta.